bahwa pendidikan masyarakat desa itu masih sangat rendah sekali angkanya. Partisipasi masyarakat untuk minat dalam mengikuti pembelajaran biasanya tidak lebih tinggi daripada masyarakat di kota. Dan ini berpengaruh pada pengetahuan dan kemahirannya. Dan yang kedua itu, cara berpikir masyarakat desa itu irasional. Ya, mengapa? Karena untuk berpikir logis itu masyarakat membutuhkan yang namanya pengetahuan. Yang mana pengetahuan ini didapatkan dari pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun informal. Namun jika masyarakat desa itu tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan yang cukup, bagaimana mungkin ia bisa berpikir secara rasional? Maka masyarakat desa berpikir itu cenderung lebih irasional. Dan selanjutnya adalah produktivitasnya rendah. Ya, karena teknologi yang digunakan di desa itu tidak begitu secanggih yang digunakan di kota. Maka angka produktivitasnya itu tidak begitu tinggi. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah terdapat pasar uang yang tidak terorganisasi. Jadi menurut buku Sosiologi Pembangunan tersebut, saya mengadopsi bahwa terdapat pasar uang yang tidak terorganisasi ini seperti adanya terakhir melalui tuan tanah, di mana masyarakat itu mengandalkan sistem uangnya berputar di sana, entah itu pinjaman atau penyimpanan. Keadaan sosial desa yang terakhir itu tindakan sosial berdasarkan tradisi. Dari buku Sosiologi Perkotaan yang ditulis oleh Dr. Ana Nasyarul Jamaluddin MAD, dia mengatakan bahwa memang benar bahwa social action masyarakat itu cenderung lebih mengutamakan tradisinya. Seperti kan kita bisa mengenal di situ ada namanya pamalu, itu menentukan hari pernikahan anaknya atau untuk persembahan, menghargai leluhur. Jadi memang dalam melakukan tindakan-tindakan sosial masyarakat di situ lebih mengutamakan tradisinya. Dan selanjutnya saya menjelaskan mengenai keadaan sosial di kota. Keadaan sosial di kota ini berbanding terbalik dengan keadaan sosial di desa. Yang pertama, taraf pendidikan, pengetahuan, dan kemandirian masyarakat tinggi dan terus berkembang. Dan bagaimana bisa? Karena masyarakat kota itu untuk bereksistensi dan terus berkompetisi itu sangat mengandalkan yang namanya pendidikan dan kemandirian. Jika kita tidak memiliki pendidikan dan kemandirian yang cukup, maka kita akan tergerus dan tidak dapat bereksistensi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, cara berpikir masyarakat rasional. Ya, karena masyarakat kota sudah memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup. Maka dari itu, pandangan-pandangannya dan cara berpikirnya itu cenderung terhadap pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga itu produktivitasnya tinggi. Karena masyarakat kota sudah memiliki teknologi yang cukup mumpuni dalam menghasilkan barang-barang atau produk-produk jasa yang sangat cepat dibandingkan di desa, maka produktivitasnya cukup tinggi. Yang keempat, memiliki pasar yang terorganisasi. Karena masyarakat kota ini sudah mengenal yang namanya menyimpan dan meminjam uang di bank-bank yang terdaftar dan badan-badan keuangan yang memang sudah terverifikasi oleh OJK. Dan hal ini berbanding terbalikannya dengan masyarakat desa yang hanya mengenal mungkin namanya rentenir atau tuan tanah dan hanya mengandalkan badan-badan yang tidak resmi dibandingkan dengan masyarakat kota. Dan selanjutnya adalah memiliki tindakan berdasarkan pilihan. Ya, karena masyarakat kota ini kan cenderung berpikir rasional dan tindakan-tindakannya ini berdasarkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang dia miliki. Maka tindakan sosial ini berdasarkan pilihan masing-masing individu. Tidak ada tradisi yang mengikatnya. Dan terakhir saya menjelaskan mengenai upaya pemerintah melalui program Keluarga Harapan dalam pembangunan di bidang sosial. Namun saya memfokuskan pada pengentasan
dalam bidang pendidikan sendiri, pemerintah berharap keluarga PKH yang memiliki ekonomi rendah dapat turut berpartisipasi untuk mengikuti pembelajaran di sekolah formal, sehingga adanya peningkatan angka partisipasi sekolah. Dan dalam bidang kesehatan, program Keluarga Harapan diharapkan dapat membantu meningkatkan kesehatan ibu hamil, ibu nifas, bayi umur 5 tahun, agar terpenuhi asupan gizi serta terpantaunya status kesehatan. Dan bantuan ini untuk dalam bidang kesehatan untuk ibu hamil, ibu nifas dan balita, bantuannya sebesar 100.000 per bulan. Sedangkan untuk pendidikan sendiri terbagi atas beberapa jenjang. Untuk jenjang pendidikan yang ditempuh seperti SD atau MI sebesar 37.500 per bulannya, dan untuk tingkat SMP atau MTS sebesar 62.500 per bulan, dan untuk SMA sebesar 84.000 per bulan. Dan besaran terima per bulan ini bergantung pada komitmen penerimanya. Jika tidak patuh dalam penggunaannya, maka akan dipotong sebesar 10% untuk bulan berikutnya, dan jika selama 3 bulan berturut-turut KSM tidak dapat memenuhi komitmen yang diberikan, maka ia tidak dapat lagi menerima bantuan PKH. Komitmen yang dimaksud ini seperti terdaftar di sekolah formal, lalu terdaftar di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Jika uang yang diberikan oleh pemerintah tidak digunakan secara tepat, maka bantuan tersebut akan dicabut. Jadi, sekian penjabaran yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Noval akan sedikit memberikan pembahasan mengenai kehidupan masyarakat desa dan kota di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan aspek penting dalam kehidupan kita. Bisa dibayangkan seperti apa kita jika kita hidup tanpa memiliki pendidikan yang tinggi. Untuk saat ini, pendidikan merupakan aspek utama. Bisa dibilang aspek utama karena kita akan kalah saing jika kita memiliki pendidikan yang rendah. Langsung saja ke pembahasan. Baik, yang pertama kita langsung menuju ke pembahasan pendidikan kehidupan di desa. Masyarakat di desa cenderung memiliki pendidikan bagus saja dan masih bisa dibilang mengenyam pendidikan yang rendah, terlebih jika masyarakat tersebut bertempat tinggal di wilayah yang pelosok. Masyarakat desa yang lebih banyak berprofesi sebagai petani atau lebih kepada masyarakat agraris, sehingga bisa dibilang banyak yang tidak melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Karena mobilitas sosial yang terjadi di desa bisa dikatakan sedikit. Selain itu, sarana-prasarana pendidikan yang ada di desa bisa dibilang tertinggal karena bisa dilihat di mana masih banyak sekolah di desa yang mengalami kekurangan seperti meja, kursi, dan papan tulis. Entah itu pemerintah setempat yang tidak acuh terhadap pendidikan di daerahnya, ataupun pemerintah pusat sudah memberikan cucuran dana untuk perbaikan kualitas sarana dan prasarana, namun dana tersebut tersendat di pemerintah daerahnya. Selain itu, kualitas tenaga mengajar pendidikan yang ada di desa masih kurang jika dibandingkan dengan yang ada di kota, karena tenaga pengajar ada di kota enggan untuk mengajar di wilayah-wilayah desa ataupun wilayah yang jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga tenaga pengajar yang ada di desa hanya terbatas saja. Selain itu, tidak sedikit masyarakat desa yang sudah mengenyam pendidikan tinggi di kota yang tidak ingin kembali ke daerah asalnya dengan alasan ingin ada perubahan status pada dirinya. Sangat disayangkan dengan hal tersebut. Padahal jika ia kembali ke daerahnya akan bisa membuat perubahan pada daerahnya dengan cara dia membagikan ilmu yang ia dapat semasa pendidikannya di kota. Sedangkan masyarakat desa yang memiliki perekonomian yang pas-pasan tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka ke kota atau jenjang yang lebih tinggi, sehingga pendidikan mereka hanya sebatas itu saja. Baik, untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai pendidikan di kota. Kehidupan masyarakat di kota sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang ada di desa. Bisa dilihat dengan banyaknya masyarakat kota yang mengenyam pendidikan yang tinggi. Terlebih lagi, jumlah sekolah yang ada di kota sangat banyak, berbeda dengan ada di desa. Selain itu, kehidupan masyarakat kota yang memiliki mobilitas tinggi menuntut mereka untuk memiliki pendidikan yang tinggi pula. Karena di kota, orang yang memiliki pendidikan yang tinggi tidak menjamin ia akan mendapat pekerjaan yang ia dambakan sehingga dapat mengubah status mereka. Di kota-kota besar, banyak sekolah yang bertaraf internasional yang memiliki biaya yang mahal. Masyarakat kota banyak menyekolahkan anak mereka di sekolah seperti itu dengan harapan anaknya kelak akan menjadi seorang sukses.
Karena masyarakat kota beranggapan semakin mahal sekolah, semakin baik kualitas tenaga pengajar yang didapat, sehingga materi pembelajaran yang disampaikan dapat dengan mudah dicerna oleh peserta didik. Kehidupan masyarakat di kota juga penuh dengan persaingan, dan masyarakat kota yang memiliki heterogen tinggi memaksa mereka untuk memiliki pendidikan tinggi agar mereka dapat bersaing dengan individu yang lain. Dan mereka memiliki pendapatan yang besar agar anak mereka pun memiliki pendidikan yang tinggi dan berkualitas. Selain itu, biaya hidup masyarakat kota yang tinggi, jika tidak disimbangkan dengan pendidikan yang tinggi pula, dapat membuat mereka kalah saing dengan masyarakat kota yang lainnya. Baik, di sini langsung ke pembahasan berikutnya mengenai peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, utamanya kualitas pendidikan dasar sebagaimana amanat Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di sini upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ini cukup banyak ya. Salah satunya adalah telah dilakukan melalui upaya berbagai paket program pendidikan sebagai implementasi penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Ini itu terutama untuk wilayah-wilayah tertinggal. Pemerintah juga telah memberikan bantuan operasional atau BOS kepada tiap-tiap sekolah. Juga upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini adalah dengan adanya wajib belajar 12 tahun. Dan tentu masih banyak lagi upaya pemerintah yang lainnya yang sudah diupayakan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikannya sendiri. Namun baik lagi kepada kita sebagai sumber daya manusianya juga harus bisa menandingi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nama saya Anandika Putri dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan bidang keagamaan. Pembangunan di bidang keagamaan adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus dan dilandasi pemikiran rasional dan keyakinan secara transendental. Menurut KBBI, transendental adalah menonjolkan yang bersifat kerohanian. Pembangunan yang dapat kita lakukan di bidang keagamaan yaitu yang pertama pembangunan sarana keagamaan, yang kedua itu pembangunan prasarana keagamaan, yang ketiga pembangunan ketaatan beragama, yang keempat pembangunan toleransi beragama, dan yang terakhir itu pembangunan ketenagaan dalam keagamaan. Berdasarkan buku Sosiologi Pedesaan, ciri khas masyarakat desa yaitu masih berkaitan dengan tradisi, nilai, norma adat yang telah berkembang secara turun-temurun. Keterbukaan dan keterlibatan yang sangat erat dengan permasalahan kerohanian dan kepercayaan sangat kental. Dan sebagian masyarakat masih meyakini nilai-nilai atau kepercayaan yang bersifat mistis. Hubungan antar penduduk desa yaitu hubungan primer. Sedangkan masyarakat kota kehidupan agamanya berkurang disebabkan adanya akibat perbedaan agama yang dibawa oleh kaum para pendatang dari berbagai daerah cukup tinggi dan cenderung bersifat masyarakat yang ada di kota itu lebih bersifat individualistis dan hubungan sekunder tercipta karena hubungan antar individu lebih bersifat impersonal menjadi lebih predominan. Selanjutnya yaitu contoh perbedaan bidang keagamaan di desa atau di kota. Saya akan menjabarkan mengenai desa terlebih dahulu. Saya mendapatkan sumber dari berita bahwa warga muslim di desa Kabupaten Batang tetap memasang sesaji di sawah dan di rumah, khususnya di momen-momen tertentu seperti menjelang panen, lebaran, hajatan, malam Jumat Kliwon, serta ulang tahun kematian suatu anggota keluarga. Tahlil digunakan sebagai ekspresi solidaritas sesama warga serta untuk menjaga hubungan sosial di antara mereka. Hal ini menandakan bahwa masyarakat desa masih sangat kental akan adat istiadat yang dibawa oleh leluhur, terkhusus di desa yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan keagamaan di kota. Menurut artikel yang saya baca, masyarakat beragama Islam di kota, khususnya DKI Jakarta, penekanannya lebih cenderung
pada kaitannya dalam kehidupan sebagai individu. Manfaat agama murni berorientasi pada kondisi internal individu yang berupa ketenangan hidup dan meningkatkan keyakinan. Sedangkan untuk orientasi pada kondisi individu dalam sosial, yaitu meningkatkan toleransi. Meningkatkan toleransi di daerah kota, khususnya DKI Jakarta, memiliki kategori paling rendah. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi masyarakat yang ada di kota itu bersifat individualistis dan hubungan sekunder yang dijalin oleh sesama masyarakatnya itu semata-mata hanya kepentingan yang ada. Pembangunan di bidang agama merupakan salah satu pembangunan nasional yang merupakan pengamalan dari sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agama merupakan pondasi yang dijadikan sebagai landasan moral, etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut saya, dengan dibangunnya sarana dan prasarana tempat ibadah akan memudahkan dan memberikan perasaan nyaman bagi setiap umat dalam melaksanakan ibadah, dan kesempatan untuk umat beragama menjadi semakin luas. Pembangunan rumah ibadah tidak hanya untuk kegiatan spiritual saja, namun ada aktivitas sosial yang dapat dilakukan, seperti dalam menyisihkan penghasilan untuk infak dalam membantu pondok pesantren dan pembangunan masjid yang berada di daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah ini, khususnya yang ada di desa-desa. Sekian penjabaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan referensi yang saya pakai untuk membuat video presentasi pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini Aidilia Putri Gunawan. Di sini saya akan membahas tentang pembangunan di bidang politik. Nah, saya mengambil kasus pemilu serentak pertama di Indonesia pada tahun 2019. Pemilu 2019 menjadi bagian dari pemilihan umum serentak pertama di Indonesia dalam sejarah. Pemilu 2019 menjadi momen masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Pengadaan pemilu serentak menjadikan pemilu yang efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Di sini saya akan memaparkan perbedaan masyarakat desa dan kota dalam pemilu serentak. Nah, yang pertama ada akses informasi, yang kedua ada akses lokasi, yang ketiga partisipasi politik, dan yang keempat pada masyarakat desa masih kental dengan adat dan istiadat. Yang pertama, akses informasi. Rakyat yang tinggal di perkotaan memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan masyarakat di pedesaan. Contohnya pada pemilu serentak di Langkat, Kecamatan Darussalam, Aceh Besar. Selama masa kampanye, spanduk-spanduk digantung oleh para caleg dan juga anggota DPD di beberapa sudut desa. Namun jumlahnya tak seberapa, bahkan spanduk capres-cawapres tidak ada sama sekali. Sosialisasi tentang pemiluan di Langkat juga teramat sangat minim, dan juga tidak ada sama sekali pertemuan warga baik tentang pilpres maupun legislatif. Yang kedua, akses lokasi. Nah, pada masyarakat kota, TPS sangat terjangkau dan dekat oleh rumah. Sedangkan pada masyarakat desa, tempat tinggalnya berkeadaan jauh, terisolir, berpindah sehingga sulit diakses. Nah, contohnya topografi yang dimiliki oleh suku Baduy tidak memberikan kemudahan dalam proses penyaluran logistik pemilu untuk sampai di tempat pemungutan suara atau TPS. Jarak tempuh dari satu kampung ke kampung lain masih jalan setapak dan banyak tanjakan. Nah, dari jumlah DPT yang dimiliki desa Kanekes terdapat 27 TPS. Nah, dalam proses penentuan lokasi tersebut hanya diperbolehkan 14 titik lokasi saja oleh pemimpin adat. Nah, hal tersebut menjadi masalah di saat hari pemungutan suara dengan membeludaknya pemilih yang datang. Juga jarak tempuh bagi pemilih yang cukup jauh. Yang ketiga, partisipasi politik. Nah, masyarakat desa dalam keikutsertaan berpartisipasi politik masih sangat rendah. Hal tersebut didukung oleh faktor pendidikan yang masih rendah. Nah, ketika pendidikan masyarakat itu rendah, maka nantinya tidak akan ada inisiatif untuk bisa mempengaruhi para pejabat dalam mengambil keputusan, sehingga mereka akan menerima begitu saja keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, kalau hal ini terjadi, maka nantinya yang akan dirugikan juga masyarakat itu sendiri. Kalau ternyata keputusan yang dikeluarkan ternyata merugikan ataupun tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Nah, hal tersebut berbeda dengan masyarakat kota yang tingkat pendidikannya tinggi dan rasional. Nah, sehingga bisa memutuskan keputusan sendiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, masyarakat kota juga peka dengan perubahan yang lebih baik, sehingga tingkat partisipasi politiknya tinggi. Nah, hal tersebut terkait dalam buku Sosiologi Perkotaan terbitan CV Pustaka Setia Bandung. Nah, ciri utama masyarakat modern pada buku Sosiologi Perkotaan yaitu memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi dibandingkan dengan sifatnya yang tradisional. Nah, tingkat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dengan tingkat rasionalitas yang tinggi, berkembang antara lain ciri-ciri yang kurang lebih berlaku umum bagi masyarakat kota. Salah satu contohnya ialah tindakan-tindakan sosial. Nah, dalam masyarakat modern, tindakan-tindakan sosial akan lebih banyak bersifat pilihan. Oleh karena itu, salah satu ciri yang terpenting dari masyarakat modern adalah kemampuan dan hak masyarakat untuk mengembangkan pilihan dan mengambil tindakan berdasarkan pilihannya sendiri. Nah, berbeda dengan masyarakat desa yang masih kental dengan ketradisionalnya, yang dalam tindakan-tindakan sosial lebih bersandar pada kebiasaan atau tradisi. Pada masyarakat desa masih kental dengan adat dan istiadat, sehingga yang pertama, keputusan memilih masih terpengaruh oleh pemimpin adat. Nah, contohnya pada suku Makona Utara di Papua, kepala suku mengarahkan warga untuk memilih partai dan calon yang telah disepakati antara kepala suku, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Nah, yang kedua, pemilu 2019 menambah kompleksitas masalah pengakuan negara terhadap masyarakat adat. Nah, contohnya ada pada masyarakat adat di Desa Matoa, Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, hak pilih masyarakat adat ini hilang karena tidak memiliki KTP elektronik yang pembuatannya mensyaratkan foto. Masyarakat adat ini berkeyakinan hidup tidak boleh berfoto dalam kondisi apapun. Nah, pemilu 2019 menambah kompleksitas masalah pengakuan negara terhadap masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 202 Ayat 2 dan Pasal 210 Ayat 3 menyebut bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS hanya pemilih yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Syarat mutlak memiliki KTP elektronik ini menimbulkan permasalahan bagi terpenuhinya hak pilih masyarakat adat. Nah, hal tersebut terkait dalam buku Sosiologi Pedesaan terbitan CV Pustaka Setia Bandung. Salah satu karakteristik desa yaitu dalam sehari-hari masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai, dan adat istiadat secara turun-temurun untuk memelihara kelangsungan hidup dan lingkungan. Akan tetapi, harus diakui sebagai tradisi dan adat istiadat yang dianut menghambat dan menghalangi usaha pembangunan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anggito Wibowo. Kali ini saya akan menjelaskan pembangunan desa dan kota di bidang lingkungan. Sebelum lebih jauh lagi, kita harus tahu apa pembangunan lingkungan atau pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan ialah pembangunan yang bersifat kontinu dan berkelanjutan sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut. Untuk itu, mari kita lihat apa yang akan dibahas. Pembangunan berwawasan lingkungan kali ini ialah pembangunan rendah karbon. Di desa maupun di kota, tidak mungkin tidak ada jejak karbon. Pasti itu sangat melekat pada sebuah masyarakat. Jejak karbon sendiri ialah sebuah emisi yang dihasilkan oleh manusia maupun kegiatan manusia yang menghasilkan zat berupa karbon dioksida dan metana yang bisa berasal dari kendaraan, penggunaan listrik, dan konsumsi makanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kendaraan transportasi. Bagi masyarakat desa, transportasi atau kendaraan masih bersifat tradisional modern, karena di sana masih ada kendaraan-kendaraan yang bersifat tradisional seperti beca ataupun sepeda, dan modern seperti motor maupun mobil. Sehingga di desa pun penggunaan karbon itu sangat rendah menurut saya, karena jika seperti contoh,
jika kita pergi masyarakat desa jika pergi ke suatu tempat yang dekat, misalnya 2 atau 3 km, masih bisa menggunakan sepeda. Berbeda halnya dengan di kota. Di kota sendiri, jika ingin berpergian dekat maupun jauh pun, itu pasti menggunakan motor yang berbahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida, sehingga sangat buruk untuk lingkungan. Jadi menurut saya, masyarakat desa dalam penggunaan kendaraan itu masih rendah karbon. Namun berkebalikan dengan masyarakat kota yang sangat tinggi penggunaan karbonnya. Yang kedua ialah penggunaan listrik. Penggunaan listrik di desa pun, misalnya lampu untuk jalanan itu ada waktu-waktu tertentu dimatikannya. Misalnya lampu dinyalakan jam 6 sore, jam 1 atau jam 2 dini hari itu pasti dimatikan, karena menurut mereka tidak ada orang yang lewat lagi melewati jalan tersebut. Berbeda halnya dengan kota. Kota sendiri maupun mau ada yang lewat ataupun tidak pasti dinyalakan, karena mungkin saja bisa terjadi tindak kejahatan atau kecelakaan fatal. Tapi listrik sendiri kan bisa dihasilkan dari batu bara, minyak bumi, mungkin tenaga angin yang bisa diperbarui, tenaga ombak yang bisa terbarui, uap itu dari batu bara. Jadi yang sangat-sangat tinggi karbonnya batu bara dan minyak bumi. Dan di dunia maupun di Indonesia sendiri masih ada. Jadi saat pengubahan batu bara atau minyak bumi ke listrik pasti melalui pembakaran yang mengandung zat karbon yang bisa membahayakan lingkungan. Ini sangat-sangat berpengaruh kepada lingkungan. Karena dari itu masyarakat desa mungkin lebih bijak dalam mengambil keputusan, walaupun mungkin mereka belum mengerti apa yang disebut dengan jejak karbon ini. Kalau di kota mungkin memang sudah budayanya juga penggunaan listrik itu harus, karena menurut saya kota tuh tidak pernah mati. Gimana ya? Karena kota ini setiap hari pasti berputar, itu selalu nyala dalam penggunaan listrik. Jadi jejak karbon di desa untuk penggunaan listrik itu sangat-sangat bukan sangat kecil lagi, mungkin cukup kecil. Besar sekali pengaruhnya untuk lingkungan menjadi asli kepada masyarakat desa. Sedangkan berkebalikan dengan masyarakat kota sendiri terlalu banyak mengkonsumsi zat karbon itu dengan penggunaan listrik. Kita tahu penggunaan listrik berasal dari mana. Baik. Lalu yang ketiga adalah konsumsi makanan. Ya, makanan sendiri bisa dari impor ataupun negara mengekspor. Misalnya kita mengimpor beras dari Thailand. Dalam perjalanan ke sini pasti menggunakan kendaraan yang pasti menggunakan bahan bakar fosil. Yang sangat berpengaruh bagi lingkungan. Misalnya beras menuju ke Indonesia dari Thailand menggunakan truk pertama ke bandara,
lalu dari bandara menggunakan pesawat. Sesampainya di Indonesia misalnya, dari bandara Indonesia ke pendistribusian kemana? Menggunakan truk. Itu sudah banyak mengkonsumsi zat karbon hanya untuk misalnya 5 ton beras. Itu sangat-sangat berpengaruh bagi lingkungan. Berbeda halnya dengan itu mungkin terjadi pada masyarakat kota, karena di kota sendiri sudah tidak ada lahan pertanian atau perkebunan yang bisa langsung dikonsumsi tanpa adanya zat karbon, karena saat ditanam dia tidak melalui proses pendistribusian. Langsung misalnya petani menanam padi, setelah panen dia bawa pulang langsung masak. Itu sangat-sangat rendah akan zat karbon. Jadi menurut saya pun makanan di masyarakat kota pun sangat-sangat besar sekali dalam pengonsumsian zat karbon hanya untuk misalnya beras yang diubah menjadi nasi atau bahan-bahan makanan. Berbeda halnya dengan desa yang masih ada yang membudidayakan atau budaya menanam untuk konsumsi. Yaitu pembangunan rendah karbon di masyarakat kota itu sangat-sangat dibutuhkan. Namun, pembangunan rendah karbon bagi desa itu juga harus diperhatikan, karena bisa jadi dengan arus globalisasi dan modernisasi bisa berubah kondisi masyarakatnya, kondisi alamnya dan lingkungannya. Baik, mungkin segitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Putri akan membahas masyarakat perdesaan di bidang ekonomi. Pertama-tama kita harus mengetahui karakteristik desa, yaitu salah satunya adalah ekonomi keluarga bersifat subsisten. Sudah mulai komersial yang ditandai dengan munculnya pertanian atau agribisnis berskala besar. Pertama pada peta konsep ialah mata pencarian masyarakat desa. Mata pencarian masyarakat desa ialah pertanian dan usaha kolektif sebagai ciri ekonomi. Usaha kolektif di sini yang dimaksud ialah BUMDesa atau Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, apa itu BUMDesa? BUMDesa atau Badan Usaha Milik Desa ialah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes sesuai dengan peraturan desa. Desa akan sejahtera dan mandiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang dikelola melalui BUMDes yang efektif dan optimal. Menurut buku Sosiologi Perdesaan karangan Adon Nasrullah Jamaluddin, kebutuhan dan potensi desa yaitu: pertama, kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan pokok. Kedua, tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa. Ketiga, tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Yang keempat, tersedianya unit-unit usaha masyarakat merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari BUMDesa, yaitu 1. Pengelolaan air minum desa, 2. Usaha listrik desa, 3. SPBU desa, 4. Lumbung pangan, 5. Hasil perikanan, dan 6. Desa wisata. Selanjutnya akan membahas upah yang diterima masyarakat desa. Sebenarnya berapa sih upah yang diterima masyarakat desa? Menurut Badan Pusat Statistik, rata-rata upah yang diterima 2,5 juta, turun 0,4% pada bulan Agustus 2018. Dibandingkan pekerja pedesaan, pekerja di kawasan urban memiliki rata-rata upah yang lebih besar. Pekerja di kota urban memiliki rata-rata
upah sekitar 2,8 juta per bulan, sedangkan pekerja di pedesaan hanya mendapat rata-rata 1,8 juta per bulan. Presiden Joko Widodo menginginkan agar masyarakat desa yang bekerja dalam pembangunan desa mendapatkan upah yang memadai. Dengan begitu, masyarakat yang bekerja mendapatkan pendapatan secara langsung sehingga mampu meningkatkan daya beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Suci Nurhayati dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan masyarakat kota dan masyarakat desa di bidang ekonomi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari kota menurut Paul B. Hutton dan Kester L. Hahn. Mereka menjelaskan bahwa kota merupakan tempat transit berbagai macam aktivitas masyarakat dari berbagai wilayah yang cenderung mengalami perkembangan karena adanya perkembangan industri dan perdagangan yang menciptakan daya tarik dari kota. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara kota dan desa di bidang ekonomi. Yang pertama itu ada mata pencaharian. Kota memiliki banyak sekali aktivitas ekonomi dan membuka lebih banyak ketersediaan lapangan pekerjaan seperti wirausaha, karyawan swasta, karyawan negeri, buruh pabrik, dan lain-lain. Dibandingkan masyarakat desa yang lapangan pekerjaannya hanya itu-itu saja atau homogen, maka dari itu masyarakat desa cenderung memilih untuk merantau atau pindah ke kota agar kebutuhan ekonomi mereka dapat lebih tercukupi. Selain mata pencaharian, terdapat juga perbedaan lainnya yaitu upah yang diterima oleh pegawainya. Upah yang diterima oleh pegawai di kota dan di desa tentu saja berbeda. Upah minimum di perkotaan itu jauh lebih tinggi daripada upah minimum di desa. Contohnya saja di ibu kota negara Indonesia yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta memiliki upah minimum regional atau UMR sebesar Rp4.276.335. Tentu saja dengan diberikannya upah minimum yang cukup tinggi agar masyarakat di kota dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan hidup di kota itu jauh lebih mahal daripada kebutuhan hidup di desa. Maka dari itu, upah yang diterima pun jauh lebih tinggi di kota daripada di desa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan aspek fisik sosial kota terkait permasalahan di bidang ekonomi. Yang pertama, itu ada heterogenitas sosial. Dalam aspek fisik kota menurut Teljoni, dijelaskan bahwa kepadatan penduduk mendorong terjadinya pemanfaatan ruang. Dari salah satu aspek fisik kota tersebut dapat kita ketahui bahwa masyarakat di kota itu cenderung lebih mengutamakan karir. Apalagi tingkat urbanisasi yang dilakukan masyarakat desa ke masyarakat kota itu sangatlah tinggi. Karena hal tersebut, terjadilah persaingan antar masyarakatnya dalam mencari pekerjaan ataupun meluaskan karirnya. Dengan terjadinya kepadatan penduduk di kota ini menyebabkan permasalahan ekonomi seperti kemiskinan yang nantinya akan menyebabkan masyarakat kota yang memiliki tingkat ekonomi rendah memilih untuk mencari nafkah dengan cara yang kurang baik seperti mencuri, mengamen, ataupun meminta-minta. Lalu yang kedua itu ada mobilitas sosial. Selain heterogenitas sosial, terdapat juga aspek fisik kota lain yaitu mobilitas sosial, yang dapat kita ketahui bahwa orang menginginkan kenaikan dalam jenjang kemasyarakatan atau social climbing. Dalam kehidupan kota, segalanya diprofesionalkan, dan melalui profesinya, orang dapat naik posisinya. Hal tersebut dilakukan seseorang agar terjadi perubahan pada status sosialnya. Mengapa demikian terjadi? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di materi heterogenitas sosial tadi, bahwa persaingan ekonomi masyarakat di perkotaan itu membuat masyarakatnya masing-masing ingin diakui profesinya dan ingin terlihat juga status sosialnya tinggi. Akibat dari mobilitas sosial ini yang dimana masyarakat kota lebih memikirkan status sosialnya masing-masing, maka akan terjadilah segregasi keuangan atau spatial segregation, yaitu kondisi yang terjadi akibat kompetisi ruang, terjadi pola sosial yang berdasarkan persebaran tempat tinggal atau sekaligus kegiatan sosial ekonomis. Terjadilah pemisahan lingkungan antara si kaya dan juga si miskin atau yang berstatus sosial tinggi dan yang berstatus sosial rendah. Contohnya saja orang-orang yang berekonomi tinggi rata-rata bertempat tinggal di komplek perumahan, sedangkan orang yang berekonomi rendah itu cenderung bertempat tinggal di pemukiman kumuh. Karena
orang-orang yang berekonomi tinggi itu cenderung ingin menjaga jarak dengan orang-orang yang berekonomi rendah, karena mereka berpikir bahwa orang-orang berekonomi rendah itu tidak berpendidikan dengan baik dan memiliki peluang untuk bertindak kriminal. Hal tersebutlah yang menyebabkan segregasi keuangan itu terjadi di masyarakat kota. Selain aspek fisik sosial kota, di sini saya akan juga menjelaskan hubungan aspek mental sosial kota terkait permasalahan di bidang ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai egalisasi. Dalam aspek mental kota terdapat proses egalisasi yang mengandung tendensi penyamaan, yang di dalamnya peranan uang sangat penting dalam kehidupan kota. Karena dengan uang, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan jauh lebih mudah. Dan dengan uang juga seseorang dapat menyamai orang yang lainnya. Maka dari itu, masyarakat akan cenderung memilih pekerjaan yang penghasilannya jauh lebih tinggi, karena dapat dinilai bahwa hal tersebut dapat menguntungkan mereka dari berbagai aspek. Contohnya saja, orang-orang yang berekonomi tinggi cenderung memilih menyelesaikan masalah dengan menggunakan uang, karena menurut mereka dengan menggunakan uang maka masalah apapun itu akan selesai. Sekian penjelasan dari saya mengenai bidang ekonomi di perkotaan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.